dan mereka ingin mencapai sesuatu atau resultnya, maka Anda sekarang bisa menerapkan strategi micro commitment ini dan itu akan jadi lebih ampuh saat Anda nantinya ingin closing. Halo, berjumpa lagi bersama saya Yosef Abbas dari Sekolah Pebisnis, seorang digital sales coach dan juga marketing expert. Dan di video yang kali ini, saya akan mensiarkan kepada Anda bagaimana caranya supaya konsumen kita mau membeli tapi nggak pakai banyak nawar. Dan itu dengan strategi yang kita sebut dengan micro commitment. Jadi membuat komitmen-komitmen kecil. Tetapi sebelumnya kita harus setting dulu nih awareness dari calon klien kita atau dari prospek kita. Supaya apa? Supaya mereka siap untuk proses micro commitment tadi. Nah, setting awareness-nya itu adalah dengan cara membuat diri mereka itu aware terhadap bukan hanya siapa yang menjual atau diri Anda, bukan hanya terhadap produk atau jasanya saja, tetapi sebelumnya aware terhadap masalah yang mereka alami, aware terhadap result yang mereka inginkan, dan juga aware terhadap roadblock-nya. Jadi ada formulanya ya. Pertama adalah reality-nya mereka aware. Kedua adalah result-nya mereka aware. Dan juga roadblock-nya atau halangan dari mereka dari reality-nya. Sehingga mereka mau ke result itu ada halangannya. Namanya roadblock. Nah ini, tiga elemen ini itu harus pertama kali dibuat sadar dulu dan aware dulu. Nah saat prospek Anda sudah aware, reality mereka ternyata seperti ini ya. Lalu ada kendalanya, halangannya atau roadblocknya, dan mereka ingin mencapai sesuatu atau resultnya, maka Anda sekarang bisa menerapkan strategi micro commitment ini dan itu akan jadi lebih ampuh saat Anda nantinya ingin closing. Jadi dalam strategi micro commitment ini, biasanya yang kita ingat adalah kita masuk ke dalam sosial media atau kita masuk ke dalam dunia online. Ya, di situ biasanya kan kita mencari follower ya, kita mencari friends kalau di Facebook. Tetapi ternyata follower dan friends itu tidak bisa mendatangkan kita leads yang baik jika kita tidak mengkonversi mereka lebih lanjut lagi. Dan ini kita lakukan dengan strategi micro commitment ini. Jadi micro commitment ini adalah strategi-strategi kecil di mana sebelum mereka membeli, mereka diminta dulu untuk komit secara kecil dan nanti pada akhirnya bisa komit secara besar. Karena melakukan pembelian ke kita itu adalah sebuah komitmen juga. Jadi kalau mereka tadinya hanyalah follower di sosial media, hanya kenal dan chatting-chatting saja, dan saling add friend saja, artinya mereka ini belum terlalu memiliki komitmen yang besar untuk nantinya membeli dari kita. Jadi saat pembelian ini kita tahu dia harus berkomitmen secara besar, maka kita membuat mereka ini terbiasa dulu untuk komit bersama dengan kita. Nah ini dibuat step by step. Misalnya kalau di dunia online kita bisa testing dari mulai engagementnya. Misalnya kalau Anda tertarik mengenai hal apa kita bahas di sosial media, maka Anda bisa mendownload informasi tersebut dari ebook kita. Komitmen, dia akan download. Membutuhkan effort untuk mendownload ebook tersebut. Atau sesimpel, jika Anda merasa bahwa Anda memiliki masalah yang dimention di dalam Instagram story tersebut, mereka diminta untuk klik yes. Ngeklik itu butuh komitmen kecil gitu ya. Jadi ciptakan momen-momen di mana orang itu harus melakukan effort saat berinteraksi dengan Anda di dalam sosial media. Saat sudah cukup mikro komitmen yang Anda miliki, mereka pada akhirnya saat diajak untuk ketemuan yuk di dalam chat, kita masuk ke WhatsApp supaya saya bisa menjelaskan lebih lanjut, itu komitmen yang lebih besar lagi ya, sedikit lebih besar, tapi mereka sudah siap karena sebelumnya mereka telah melakukan komitmen-komitmen kecil dengan polling di dalam Instagram story Anda, dengan chatting, sering chatting di LinkedIn Anda, bahkan Anda sudah chatting di DM LinkedIn. Maka selanjutnya setelah komitmen-komitmen kecil tersebut, bahkan mendownload ebook Anda dan memberikan Anda pun sempat memberikan informasi dengan chatting secara personal di DM Instagram ataupun di LinkedIn, mereka sudah siap untuk pada akhirnya Anda bawa ke WhatsApp. Anda bawa bahkan ke Zoom call. Kenapa? Karena mikro komitmennya telah dilalui oleh mereka. Jadi segitu pentingnya ya menciptakan mikro komitmen ini. Banyak dari kita yang masuk ke dalam sosial media, kita sih maunya mendapatkan teknik closing yang ampuh. Tapi gimana bisa closing kalau mereka aja belum bisa komit secara kecil-kecil sehingga mereka siap untuk komitmen yang besar, yaitu membeli produk atau jasa Anda. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah creating micro commitment ini. Setelah mereka sudah lewat micro commitmentnya, kira-kira sudah sering Anda lakukan teknik micro commitment ini, maka Anda ajak ke komitmen yang tengah-tengah lah ya, nggak terlalu besar, belum membeli produk, belum membeli jasa, paling tidak bertemu dengan Anda di WhatsApp. Bisa chatting personal. Lalu naikkan lagi komitmennya, bertemu dengan Anda di Zoom call atau mungkin di meeting offline. Itu lebih besar komitmennya ya, karena membutuhkan mereka untuk ya pakai baju, berdandan mungkin kalau wanita, lalu mereka harus traveling, artinya ada effort dan waktu, harus melewati kemacetan, itu juga effort, itu komitmen. Jadi untuk mendapatkan komitmen yang lebih besar, mereka harus melewati dulu komitmen-komitmen kecil tadi, dan itu harus Anda create, harus Anda ciptakan.
Sehingga saat Anda mengajak prospek tersebut, calon klien tersebut dari online, mereka sudah siap. Bukan tiba-tiba Anda baru saja kenalan di sana, katakanlah di LinkedIn, Anda baru add connection, mereka langsung Anda ajak untuk Zoom call. Itu terlalu jauh lompatannya. Atau Anda baru saja add orang di dalam Facebook, Anda langsung spamming dengan penawaran di dalam message. Itu pun terlalu jauh, komitmen yang harus dilalui oleh mereka. Maka Anda creating dulu small commitment. Jadi di sosial media ini tidak hanya sekedar asal posting-posting, tidak sekedar like, comment, dan share saja, tetapi tujuannya menciptakan micro komitmen untuk calon prospek atau calon klien Anda sehingga siap dibawa ke tahap yang selanjutnya. Jadi itu alasannya kenapa strategi micro komitmen ini itu begitu powerful ya. Bahkan seorang penjual, seorang sales consultant, seorang consultant, seorang coach yang memang kita biasanya closingnya itu face to face, seorang agent, saat kita ketemuan meeting, kita bisa testing interaksinya dengan si calon klien tadi, calon prospek tadi. Dengan apa? Dengan komitmen kecil. Keluarkan kartu nama, kita kasih ke dia. Tapi kita juga minta dia untuk mengeluarkan kartu nama. Itu komitmen kecil loh gitu ya. Lalu kita meminta dia untuk bisa nggak geser sedikit ke arah saya supaya saya bisa buka laptopnya sehingga kita bisa ngeliat bareng. Mereka geser duduknya dari depan kita ke sebelah kita. Itu komitmen kecil yang kita bisa testing saat berinteraksi dengan mereka. Jadi creating small commitment ini membuat closing Anda lebih dahsyat lagi nantinya karena mereka telah siap. Mereka telah melalui micro komitmen kecil tadi sehingga mereka dipersiapkan untuk nantinya Anda bisa closing. Jadi micro komitmen ini Anda bisa lakukan tidak hanya di online ya, tidak hanya di sosial media saja, tidak hanya di sesi face to face virtual selling di Zoom saja, tapi juga secara offline. Jadi creating micro komitmen sebelum Anda menawarkan komitmen yang lebih besar yaitu produk ataupun jasa yang Anda miliki. Sehingga apa? Mereka siap. Kenapa? Karena banyak dari kita menawarkan information, memberikan product knowledge, memberikan segala hal buat mereka, tapi kita lupa menciptakan transformasi untuk mereka. Yang namanya transformasi itu nggak instan. Tapi kita masuk ke dunia online, kita inginnya kita kasih product knowledge, mereka langsung siap membeli. Itu namanya kita memberikan informasi. Yang kita inginkan memberikan transformasi buat mereka. Makanya diawali dengan formula 3R tadi. Apa sih reality mereka? Lalu selanjutnya setelah reality, apa sih selanjutnya roadblock ataupun kendala yang mereka alami, hambatannya. Lalu kita tekankan lagi, apa result yang mereka inginkan. Kita tekankan itu, lalu kita ciptakan micro komitmen pelan-pelan. Itu akan membuat mereka mengalami yang disebut dengan transformasi. Dan itu yang akan meningkatkan nantinya closing Anda menjadi lebih dahsyat dan ampuh lagi. Jadi setelah itu timbul yang namanya confidence. Jadi proses tadi yang barusan kita lakukan itu istilahnya adalah installing confidence. Kita menginstall kepercayaan diri dalam diri calon klien supaya tidak ragu-ragu mengambil jasa kita. Itu kita install dengan sequence tadi atau dengan strategi tadi. Jadi kita tekankan problemnya apa, lalu kita janjikan kepada mereka nanti akan ada hasilnya seperti ini. Jadi promise-nya ya, janjinya. Lalu setelah dia siap, setelah mereka sudah komit, baru kita masukkan yang namanya proses yang akan mereka jalani. Jadi setelah itu nanti Bapak atau Ibu akan melewati prosesnya nanti seperti ini setelah menjadi klien kita. Nanti setelah tanda tangan kontrak nanti akan melewati proses ini. Itu nanti setelah mereka sudah melewati micro komitmen tadi, telah berhasil kita membuat mereka komit secara lebih besar, baru kita jelaskan proses yang kita miliki yang pada akhirnya akan membuat mereka menjadi yakin ya, confidence untuk menjadi klien kita. Jadi semoga itu dapat membantu teman-teman yang saat ini mungkin mengalami kesulitan saat closing klien dari dunia online ataupun secara offline juga, karena mungkin kita biasanya terlalu cepat ingin terburu-buru masuk ke dalam proses closing, padahal sales proses itu di dalam offline sales proses ataupun online sales proses, closing itu di akhir. Tetapi kita inginnya begitu masuk ke awal ketemu prospek langsung maunya closing. Padahal di depan kita lupa untuk setting 3R tadi. Kita lupa untuk setting micro komitmen dari setiap tahapan-tahapan sales proses. Mulai dari prospecting, greeting, lalu selanjutnya kita qualifying, negotiation, presentation, objection handling gitu ya. Sales proses semuanya itu kita mulai masukin juga yang namanya micro komitmen strategi di setiap level dari sales proses tadi. Sehingga begitu masuk tahap closing, Anda sudah bisa memastikan closing Anda akan dahsyat dan ampuh sehingga mereka akan jadi klien Anda. Semoga tips ini bisa berguna, insight ini bisa berguna buat Anda, dan jangan lupa, jangan hanya ditonton saja tapi segera diterapkan ke bisnis Anda, ke sales Anda, ke penjualan Anda sehingga bisa naik lagi. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas dari Sekolah Bisnis. Don't forget
to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, dadah.